tidak mau menyadari saya, lihatlah kita akan sama-sama mati. Langsung dia kata, maaf ya, saya nggak tahan. It is my nature. Itu adalah alamiah saya. Saudara-saudara sekalian, alamiah daripada manusia untuk tidak mau bertahan. Alamiah daripada manusia untuk yang mementingkan diri, mencari kepuasan pribadi. Begitulah dengan kita semua, saudara-saudara sekalian. Kita telah dilahirkan dalam dosa, maka adalah alamiah kita untuk sifat menyengat dan menyakiti orang lain dengan pikiran, perkataan, tingkah laku kita. Sehingga kita tidak menyadari bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak heran Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 24. Mari kita baca sama-sama. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa melepaskan diri kita daripada kuasa dosa. Kita tidak bisa untuk menjadi baik dengan kuasa kita sendiri. Akhirnya kita berusaha, kita turut hukum. Akhirnya kita jadi orang yang munafik, saudara-saudara. Betapa sering kita tidak berhasil oleh sebab memisahkan Kristus dari hidup kita. Tetapi kita lihat saudara-saudara dalam Mazmur 32 ayat 34. Kita dapatkan apa yang terjadi kalau seorang itu berdosa. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganku menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Saudara-saudara sekalian, ternyata kalau orang berdosa melanggar itu, maka itu mempengaruhi tubuhnya sendiri, ya. Mempengaruhi tubuhnya sehingga tubuhnya pun bisa sakit. Apakah benar bahwa kondisi pikiran dapat mempengaruhi kesehatan kita? Kita lihat dokter untuk berbicara. Kita coba lihat pengaruh daripada dosa kepada tubuh kita. Yang pertama sekali melakukan percobaan ini adalah Dr. NJ. Dr. NJ ini melaporkan dalam artikelnya apakah itu indigestion yang diterbitkan dalam American Journal of Nursing. Waktu itu mereka taruh satu pasien di atas examination table, di atas meja untuk memeriksa. Jadi pasien itu dalam keadaan takut, ya. Pasien itu dalam keadaan takut, dan karena dia merasa takut, maka terus mereka lihat, mereka masuk ke gastroskopi. Jadi selang yang panjang dari mulut sampai ke esophagus pergi ke dia punya gaster, dia punya perut. Dan disitulah dia lihat bahwa kalau orang itu merasa takut menyebabkan dinding lambung menjadi pucat sekali. Nah, sekarang dia mau berusaha untuk membuat orang ini jadi cemas, tapi tangannya diikat di meja, jadi dia nggak bisa lari. Jadi dia mau lihat bagaimana dalam keadaan cemas. Dan ternyata waktu dalam keadaan cemas menyebabkan justru lapisan lambung ini jadi merah. Nah, disitulah permulaan mereka katakan, kalau begitu apa yang kita pikirkan itu akan menyebabkan dampak yang negatif kepada tubuh kita. Disitulah mulai mereka menemukan apa yang disebutkan dengan penyakit psikosomatik. Artinya penyakit psiko, artinya penyakit pikiran yang menyebabkan soma, menyebabkan badannya jadi sakit. Nah, itulah sebab dalam US News World Report, ya, John Mark melaporkan sekitar 75-90% dari semua kunjungan dokter berasal dari stres. Apakah dia stres? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana, apakah impact daripada stres ke dalam tubuh kita. Bagaimana orang itu bisa ekspresikan dirinya, pergi ke dokter, menyatakan bahwa dia dalam keadaan cemas, dia dalam keadaan stres. Ya, ini kita akan lihat dia punya contoh, ya. Sebagai contoh, how stress is connected to diseases. Pertama sekali, kalau kita dalam keadaan stres, maka kita akan menyebabkan otot kita akan kejang, artinya bukan kejang, berkontraksi, sehingga kita akan mendapat sakit kepala, ya, dan kemudian sakit punggung. Terus sakit punggung, dicek kenapa? Oh, ada dalam keadaan tegang selalu, sehingga tidak bisa rileks, ya. Dan kemudian dikatakan bahwa orang kalau dalam keadaan stres, dia punya adrenalin, hormonal stres itu akan keluar, yaitu adrenalin, dan itu menyebabkan terus jantungnya berdenyut terus, cepat sekali. Dan akibatnya ini pembuluh darah akan dia cium. Kalau dia cium pembuluh darah, tentu kan kita kan harus melewatkan darah itu keluar dari pembuluh darah yang sempit, maka
menyebabkan tekanan itu jadi naik. Jadi orang dapat tekanan darah tinggi, hipertensi. Ya. Jadi datang kepada dokter dengan gejala hipertensi. Kemudian napas, orang itu akan menyebabkan napas asma. Dia akan napas dengan cepat, ya, sehingga bisa menyebabkan asma. Kemudian darah cepat membeku. Nah, kalau darah membeku, kita bisa lihat darah itu bisa, yang membeku itu akan menyumbat pembuluh darah, dan kalau pembuluh darah yang memberikan makanan kepada jantung disumbat, ya, ini pembuluh darah, ini tersumbat, jantung di sini, mana ada lagi makanan bisa lewat pergi ke jantung. Jadi ini jantung nggak bisa pompa, kalau nggak bisa pompa mati orang itu, mati mendadak. Makanya kita sering dengar orang tuh baru kasih siram bunga, jatuh, atau main badminton jatuh, karena sumbatan daripada pembuluh darah yang memberikan makanan kepada jantung. Penyakit cerebrovaskular bisa dapat stroke, ya. Makanya stroke itu dikatakan brain attack, bukan heart attack, tapi brain attack. Stroke itu akan menyebabkan meninggal secara mendadak, ya. Nah, kemudian kalau darah itu akan meninggalkan tangan dan kaki, kenapa? Dia menyebabkan tangan dan kaki itu jadi dingin, ya. Dingin tangannya, kaki dan itu. Coba kalau Anda yang nggak biasa nyanyi, kita lihat kayak Elizabeth nyanyi gitu cantik, ya gitu bagus suaranya. Saya disuruh nyanyi, kok nggak gemetar di depan disuruh nyanyi. Tangan kita kan dingin. Begitu juga orang kalau dalam keadaan stres, ya, tangan kaki jadi dingin. Ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa pecinta kepada darah itu, darah didorong ke otot yang lebih besar sebab akan dalam keadaan stres akan menyebabkan dia lari sehingga menyebabkan migraine headache. Pergi kepada dokter dengan migraine headache. Dan kemudian kita lihat di sini gula meningkat di jaringan darah sebab dia perlu untuk lari. Sehingga orang yang mempunyai kecenderungan untuk dapat diabetes mellitus atau kencing manis justru akan mempercepat dapat kencing manis karena dalam keadaan stres. Ya, jadi kita bisa lihat di sini peningkatan keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar yang sering dikatakan irritable bowel syndrome. Pergi ke WC terus diare, dicek ke dokter nggak ada apa-apa, tidak ada parasit, tidak ada virus, tidak ada apa. Kenapa? Lalu ditanya, oh bertengkar sama landlord. Makanya landlord. Ini betul-betul terjadi ini pasien, ya. Lalu dikatakan, oke, sekarang kamu mau baik atau kamu mau pindah dari landlord? Dia bilang, saya bagus pindah dari landlord. Dia pindah dari landlord itu langsung berhenti dia. Jadi ini kita bisa lihat bahwa otak kita, berpikiran kita itu mempengaruhi kita punya tubuh. Kemudian Dr. William Sadler, seorang psikiater terkemuka, dia mencetak 43 janji ayat Alkitab di dalam buku teksnya yang dikembangkan untuk para dokter. Dia bilang kalau bisa psikiater ini tolonglah sama dokter-dokter supaya kasih promosikan itu 43 verses supaya pasien-pasien bisa baca itu verses, bisa baca itu ayat-ayat dan tidak akan mendapat psikosomatik, ya. Jangan biarkan perasaan cemas menjadi penyakit psikosomatik, ya. Tetapi marilah kita buat satu perjalanan yang sebagai Tuhan dan musnahkan perasaan cemas yang mengambang. Pergi kepada Tuhan, bicara kepada Tuhan. Kau bicara sama orang lain, gosip orang lain, kasih tahu sama orang lain lagi. Akhirnya kita jadi susah. Tapi kalau kita bicara kepada Tuhan, kita ventilate sama God. Kalau kita pergi psikiater itu selalu ada ventilation. Itu cara terapi, ventilate, untuk bicara terus. Ya, psikiater dengar aja, tapi bayar duit. Ya. Nah, kalau kita ventilate kepada Tuhan, kalau ventilate kepada orang, belum tentu orang itu akan simpan di rahasia. Tapi sudah, kenapa dia sudah begini? Jadi terus bicara sama lain, ya. Jadi dia kasih tahu. Jadi ventilate to God, ya, God's altar. Satu kali aja bicara kepada Tuhan. Pergi kepada Tuhan, kasih tahu problem Anda, ketegangan Anda, kecemasan Anda, kesusahan Anda, kedukaan Anda, sebab Tuhan mengerti akan keadaan kita. Tuhan akan mengerti akan keadaan kita. Dan Dr. Sadler meminta para dokter untuk mendorong pasien membaca Alkitab secara sistematis. Jadi jangan kita lihat orang, kita lihat kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kebaikan. Bahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Bahagialah manusia yang kesalahannya tidak dibuka Tuhan. Bayangkan, baca ini ayat gimana? Biar kita punya dosa merah seperti kemisi. Kok ini lagi dulu tadi saya kembali di 2000 kita rasa aduh, saya sudah berbuat jahat, saya memenuhi, saya berbuat kesalahan yang dulu membunuh dan sebagainya, tapi kita datang tadi malam mengampuni. Rasanya itu satu pengobatan, satu relief yang Tuhan
mengampuni dosa kita. Jadi marilah baiklah kita berharap firman Tuhan sekalipun dosa pun merah seperti kemerisan. Ya, artinya banyak sekali dosa akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah yang harus kita kecamkan dalam pikiran kita. Baca ayat itu supaya kita jangan merasa diri kita itu setan yang selalu bilang, oh selalu jahat kamu, tak bisa kamu balik pada Tuhan. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, kita akan mendapat satu ketenangan pikiran. Ambillah waktu untuk merenungkan ayat-ayat ini dan bekerja, sebab ayat ini akan bekerja lebih ampuh dari Valium, lebih ampuh dari tranquilizer. Sebab Valium kalau kita makan 4 jam kemudian sudah hilang dari khasiat. Kita kembali lagi terasa di bumi. Jadi obat resep yang terbaik dan yang paling ampuh adalah firman Tuhan. Marilah kita baca Alkitab setiap hari dan Anda akan melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada Anda sehingga Anda tidak akan merasa kebahagiaan. Kalau soal ini saya tahu dia broadcast, kalau saya dapat dia live. Baik, jadi kita melihat bahwa dosa itu mempengaruhi pikiran kita dan pikiran kita menyebabkan tubuh kita ikut merasa sakit. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau begitu, ya, kita akan menjadi orang yang paling bahagia jika kita mempunyai keyakinan bahwa dosa kita ini sudah diampuni. Ya. Kalau kita tahu bahwa dosa kita itu sudah ditutupi, nah sekarang apakah langkahnya supaya dosa kita itu dapat diampuni? Saudara-saudara sekalian, kita baca sama-sama di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. 2-3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudara sekalian, Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Itu berarti kalau tidak melalui Yesus, kita tidak punya jalan itu. Kalau tidak melalui Yesus, kita tidak dapatkan kehidupan itu atau tidak memiliki akan kebenaran itu. Jadi kita harus datang kepada Kristus dan kita harus ingat saudara-saudara sekalian apa yang terjadi dengan dosa. Apa yang terjadi dengan dosa dalam Roma 6 ayat 23? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengapa saudara-saudara sekalian? Oleh sebab ternyata kita harus mati dan mati untuk selama-lamanya, namun Yesus mati untuk kita. Itu hal yang luar biasa. Yesus mati untuk kita. Jadi kalau begitu kita tidak perlu lagi mati, ya. Kalau kita nanti satu waktu mati, itu hanya tidur saja. Tetapi kita tidak perlu lagi mati untuk selamanya. Kita memiliki pengharapan akan pemberian Allah melalui anaknya yang dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kita baca bersama-sama kembali Yohanes 3:16 yang kita sudah singgung kemarin. 2-3. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, besarnya kasih Allah yang luar biasa. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan itu berarti memberikan dirinya sendiri, saudara-saudara, untuk keselamatan kita. Dan kita harus percaya. Jikalau kita percaya Yesus mati untuk kita, ya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Itu berarti hidup untuk selama-lamanya. Kita semua adalah orang yang telah berdosa. Tetapi apa yang terjadi dengan dosa dan apa yang kita harus buat, saudara-saudara? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara sekalian, apa dosa kita? Mungkin kita pernah tidak setia kepada suami atau kepada istri, atau mungkin banyak yang suka membohong, mungkin banyak yang pernah mencuri, mungkin sudah menipu orang. Apapun kesalahan kita, saudara-saudara sekalian, jikalau kita akui kepada Tuhan, Tuhan boleh terima kita sebagaimana kita ada, dan kita boleh mendapatkan akan pengampunan itu, dan kita boleh merasakan perasaan bebas daripada bersalah. Saudara-saudara sekalian, yaitu kita bebas untuk selama-lamanya. Dan apa yang terjadi dengan ini? Maka kita kembali kepada Mazmur 32 tadi. Kita sudah baca, orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya. Dan inilah yang terjadi dalam Mazmur 32. Kita sama-sama baca. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan.
Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Inilah yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Kita boleh datang kepada Tuhan kapan saja, mengakui dosa kita, dan kita memulai satu hidup yang baru. Karena itu saudara-saudara sekalian, dalam Alkitab katakan, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kisah 3 ayat 19. Kalau kata bertobat, ya, di dalam bahasa Greka boleh berarti metanoia, merasa menyesal kemudian. To be sorry afterward. Artinya sudah melakukan suatu dosa, kemudian kita merasa menyesal. Itu adalah hal yang baik. Tetapi itu baru satu langkah. Ya. Banyak yang lupa metamelomai. Apa itu metamelomai? Bertukar pikiran. Jadi artinya sekarang kita memulai hidup yang baru. Jadi tadinya melanggar, sekarang kita berbeda. Jadi selama ini kita melanggar hukum Allah, sekarang kita menurutkan hukum Allah. Itu berarti memulai hidup yang baru. Jadi menyesal saja, saudara-saudara, tidak berguna, ya. Tetapi bertekad memulai hidup yang baru. Jadi kalau begitu, saudara-saudara, langkah-langkah penting untuk pengampunan dosa, ya, yaitu melalui Kristus kita mempunyai pengharapan untuk datang kepada Tuhan. Tuhan